Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Sholihah. Saya dari PTIK 2B akan mempresentasikan hasil analisis kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan erat dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum menyangkut suatu rencana dan pelaksanaan pendidikan baik di lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional. Kurikulum Merdeka itu apa sih, teman-teman? Kurikulum Merdeka di sini dijelaskan adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ada beberapa metode kurikulum di kurikulum Merdeka. Metode kurikulum Merdeka itu memiliki, di sini dijelaskan 3 metode kurikulum Merdeka. 1. Metode Think, Pair, Share. Model Think, Pair, Share menargetkan pada perkembangan interaksi siswa. Dengan demikian, semangat dan rasa keingintahuan peserta didik terhadap konten pembelajaran bertambah. Sintaks sederhana pada model TPS ini dimulai dari menyajikan konten materi secara klasik. Kemudian, guru akan memasangkan para peserta didik agar mereka bisa melakukan kerjasama, think pair. Pada saat melakukan kerjasama, tentu akan ada banyak diskusi yang mereka lakukan. Setelah melakukan banyak diskusi, kemudian antar peserta didik dapat saling mendemonstrasikan hasil diskusi mereka. Yang kedua ada model pembelajaran jigsaw. Sinteks pembelajarannya sederhana, yakni sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Kemudian setiap peserta didik pada kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan di depan kelompok lain. Biasanya guru akan memastikan terlebih dahulu pengelompokan berdasar kemampuan di masing-masing. Dan yang ketiga, ada metode pembelajaran Project Based Learning. Kemudian metode lainnya yakni metode pembelajaran Project Based Learning atau disebut PBL. PBL merupakan upaya pendekatan pembelajaran yang memberikan berbagai kesempatan siswa untuk dapat mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan, sekaligus mengembangkan kemampuan melalui upaya problem solving dan investigasi. Kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada kurikulum Merdeka. Kelebihan kurikulum Merdeka yang pertama, mengakomodasi kebebasan siswa. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan mengatur pembelajaran mereka sendiri sesuai dengan minat bakat masing-masing. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan penemuan diri. Dengan kurikulum Merdeka, siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengembangkan potensi diri mereka. Ini membantu siswa mengidentifikasi bakat-bakat khusus mereka dan mempersiapkan mereka untuk karir atau bidang studi yang sesuai di masa depan. Dan selanjutnya, ada meningkatkan keterampilan abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Pendekatan ini membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan berubah sangat cepat. Dan terakhir ada memotivasi belajar. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih apa yang mereka pelajari, kurikulum Merdeka dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Mereka memiliki kendali atas pembelajaran mereka sendiri yang dapat menginspirasi minat dan rasa tanggung jawab terhadap belajar. Dan saya akan menjelaskan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada tantangan implementasi. Implementasi kurikulum Merdeka memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan bagi guru dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran yang fleksibel. Dan yang kedua, ketidakseimbangan pemahaman. Konsep kurikulum Merdeka yang relatif
baru mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Dan selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang personal dan kontekstual yang mungkin mempersulit proses pengukuran dan evaluasi kemajuan siswa. Diperlukan pendekatan yang kreatif dan relevan untuk mengukur pencapaian siswa dan memastikan bahwa standar kurikulum tetap dipenuhi. Dan yang terakhir, ada kebutuhan pendampingan dan bimbingan. Kurikulum Merdeka mungkin memerlukan tingkat pendampingan dan bimbingan yang lebih tinggi bagi siswa dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Ini saya mengambil dari PAUD, jenjang PAUD ya. Yang pertama, 1. Kerangka dasar. Di kurikulum 2013 dijelaskan rancangan landasan utama adalah 1. Tujuan sistem pendidikan nasional, 2. Standar nasional pendidikan. Tapi di kurikulum Merdeka, rancangan landasan utama adalah 1. Tujuan sistem pendidikan nasional, 2. Standar nasional pendidikan, 3. Pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Dan yang kedua, ada kompetensi yang dituju. Kompetensi di kurikulum di kurikulum 2013 dijelaskan kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang di kurikulum Merdeka jenjang PAUD, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Yang ketiga ada struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013 di sini jelaskan jam pelajaran diatur 900 menit per minggu. Jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Lalu di sini dijelaskan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka, jenjang PAUD jam pelajaran diatur 900 menit sama per minggu. Jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat diatur per tahun. Setahun pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Struktur di kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan dalam kurikulum Merdeka. Kegiatan pembelajaran utama yaitu A. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk jenjang SMK dibagi menjadi 2. A. Kelompok mata pelajaran umum, B. Kelompok mata pelajaran kejuruan. Dan yang keempat ada pembelajaran. Pada kurikulum 2013 di sini dijelaskan pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Dan di kurikulum Merdeka dijelaskan jenjang PAUD satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Dan ada tambahannya buat jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat. 1. A. Menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capai peserta didik. B. Paduan antar pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran. Dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Dan yang terakhir, penilaian. Dalam kurikulum 2013 dijelaskan pada jenjang PAUD, catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Dan saya di sini sengaja menambahkan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat
pada kurikulum 2013 ini, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidikan berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik, serta berkesinambungan menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di sini penilaian pada bagian kurikulum merdeka jenjang PAUD, pelaporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali yang berisi deskripsi kemajuan, capaian, pembelajaran anak, dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Dan saya sengaja menambahkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, yaitu dalam kurikulum merdeka pada tahap penilaian, yaitu penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu saja hasil analisis laporan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Saya pamit undur diri, undur makola wala tangdur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.